Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Disma Arianti Widodo, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Grabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pada video kali ini, saya akan memaparkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Bagian-bagian dalam demonstrasi kontekstual di video ini meliputi: yang pertama, pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan; yang kedua, alasan kontekstual mengenai penerapan gagasan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro; yang ketiga, demonstrasi hasil penerapan gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantoro secara kontekstual; dan yang keempat, tantangan dan solusi dalam penerapan gagasan yang sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam pendidikan juga perlu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantoro menegaskan untuk mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Kodrat alam sendiri berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Misalnya, anak-anak di pegunungan tentu berbeda perlakuannya dengan anak-anak di pesisir pantai. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Misalnya, pendidikan di zaman kolonial tentu tidak dapat diterapkan di pendidikan di zaman sekarang, karena keduanya memiliki perbedaan. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, diibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun, sedangkan anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Sebaliknya, jika biji jagung itu adalah bibit yang berkualitas, namun tumbuh di lahan yang gersang, tidak mendapatkan pengairan, tidak mendapatkan cahaya matahari, serta penanganan dari Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh, namun tidak akan optimal. Berikutnya, kita semua mengenal semboyan Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani, yang memiliki arti sebagai pendidik, di depan harus memberikan teladan, di tengah harus membangun ide, gagasan, dan semangat, serta di belakang memberikan dorongan. Dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro tersebut, saya menarik kontekstual pendidikan yang berpihak pada murid, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid. Guru memberikan keteladanan, menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan, menuntun murid sesuai dengan kodratnya, serta menyesuaikan perkembangan zaman. Tujuan dari pendidikan yang berpihak pada murid yaitu agar murid-murid kita nanti memiliki pengetahuan dan keterampilan serta memiliki budi pekerti yang luhur. Penerapan gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantoro di sekolah kami, yaitu di SMA Negeri 2 Grabak, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, tetapi berpusat pada siswa. Kemudian, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran agar sesuai dengan kodrat zaman. Selanjutnya, adanya kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Untuk mengembangkan budi pekerti luhur siswa, adanya pembiasaan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun.
Kemudian, untuk menumbuhkan nilai-nilai religius siswa, adanya pembiasaan membaca Asmaul Husna sebelum pembelajaran, serta adanya kegiatan mengaji sepulang sekolah. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentunya ada tantangan yang kita hadapi. Misalnya, masih rendahnya minat dan motivasi anak, adanya keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, serta belum semua guru mampu menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam pembelajaran. Dari tantangan-tantangan tersebut, bagaimana cara mengatasinya? Solusi yang dapat kita terapkan diantaranya melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan motivasi dan semangat anak. Guru bisa mengikuti pelatihan untuk pengembangan diri dan memanfaatkan sumber daya yang mudah didapatkan di lingkungan sekitar untuk mendukung pembelajaran. Dari pemaparan-pemaparan tadi, dapat kita simpulkan bahwa guru berperan menuntun anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Dalam proses tersebut, guru sebagai pamong juga perlu memperhatikan kodrat anak. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Terima kasih.